Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Banaspati, penulis Rizkaninda Fijri Maharani, SH. Bagaimana kelanjutan prosesnya? Pak Amin menyandarkan tubuh yang penat di sebuah sofa empuk yang ada di sel tahanannya. Wiyoto duduk di hadapannya, menyelonjorkan kaki di atas permadani tebal, bahan impor dari Turki. Yang satu sudah beres, Pak. Tinggal satu lagi. Apakah semua aman terkendali? Aman, Pak. Tak akan ada bukti yang mengarah ke seseorang. Semuanya diambil alih oleh makhluk gaib. Wiyoto cengar-cengir dengan wajah yang sumringah. Terbayang di dalam benaknya bahwa yang akan menyambutnya saat dia pulang nanti adalah anak dan istrinya. Dengan penuh rasa gembira, karena dia akan menenteng sekoper uang. Oke, kamu ambil sendiri di rekening biasa ya. Pastikan tak ada jejak. Baik, Pak. Wiyoto segera beranjak dari tempat duduknya. Dia sadar diri, itu artinya waktu jam kunjungannya sudah habis. Kalau boleh tahu, siapa yang mengambil alih segala tanggung jawab itu? Ke Mamang. Tapi yang ini nantinya saya akan menggunakan metode lain. Pembicaraan mereka selesai sampai di situ. Karena kalau dilanjutkan, selain jadi panjang, nantinya misinya tak akan berhasil. Pak Mali mengatakan metode yang digunakan sebelum semuanya beres. Oh ya, Pak, untuk yang ini saya akan menggunakan 2 metode sekaligus. Untuk melakukannya tidak mudah, saya butuh melakukan perjalanan lintas daerah. Lakukan, ratakan semuanya dengan tanah. Buat si sialan itu tak berwujud lagi. Dendam Pak Amin pada sang istri memang sangat membara. Namun, dia tak bisa 100% menyalahkan istrinya. Istrinya itu memang bukan tipe perempuan baik-baik saat mereka bertemu pertama kali. Dia sendiri yang terlalu bodoh dan gelap mata, bahwa wanita pilihannya itu akan berubah sifatnya, justru semakin menjadi-jadi. Namun, dihianati oleh tangan kanan yang dipercayainya, lebih dari apapun, dendamnya lebih daripada dendam kesumat. Barisan para pemuda berbaju koko berwarna gelap, tampak di kejauhan, di sejauh mata memandang. Mereka berderet rapi, seperti tengah mengikuti pawai. Langkahnya gontai, tetapi berderap sangat teratur. Di tangan kanannya, mereka membawa sebuah lampion yang teramat menyilaukan mata. Apa festival lampion sudah tiba? Bukannya ini masih jauh dari perayaan Imlek ya? Sasongko bergumam sendiri di atas balkon rumahnya, di sudut Kabupaten Temanggung. Saat itu sudah hari kesekian, Lilik Rumiah dikebumikan. Sejak itu, kerjaan Sasongko hanya melamun dan berdiam diri di balkon rumahnya. Kadang melihat jalanan yang berganti tiap detik sekali, kendaraan yang hilir mudik di pelataran di bawah, dan pedagang asongan yang sibuk menjajakan jualannya. Semuanya serba hidup, namun hatinya mati. Selama ini, dia tak menyadari apa yang terjadi padanya. Yang dia tahu, dia malas menikah dan menjalin hubungan dengan wanita manapun. Namun, semua orang memuji kesetiaannya pada sang majikan. Mereka mengira dia belum mencari pasangan karena pengabdian tingkat tingginya itu. Namun, ketika Lilik Rumiah datang, menawarkan kehangatan tanpa batas padanya. Detik itu juga dia tak bisa berpaling dan memalingkan pandang. Wanita itu masih terlihat elegan dan berkelas, meski di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sasongko pribadi tak keberatan dengan perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Diacak-acak rambutnya dengan frustasi, ingin mengenyahkan Lilik Rumiah dari bayang-bayang pikirannya, tetapi dia tak sanggup. Jalanan di bawah tempatnya berpijak, sudah mulai lengang, hanya ada 1-2 kendaraan yang masih melintas, membelah gelapnya malam.
pasukan pembawa lampion itu mulai mendekat ke kediamannya. Beberapa di antara mereka bukan hanya membawa lampion, melainkan sejenis obor yang sangat terang. Sasongko akhirnya beranjak dari posisinya di balik pagar balkon. Hendak turun ke bawah, ingin menyaksikan festival lampion itu dari dekat. Para pemuda yang membawa lampion dan obor, semua mukanya pucat. Sangat teramat pucat, serupa kapas putih yang dibedaki tebal. Setiap jengkal, Sasongko mendekat ke arah barisan para pemuda itu, nyala lampion dan obor semakin benderang. Menyisakan cahaya benderang tanpa sosok siapapun. Di tengah barisan itu, ada keranda yang bergerak-gerak yang tertiup angin. Keranda itu terbang melayang, seolah barisan itu memang sengaja mengawal keranda tersebut. Siapa yang meninggal? Apakah keturunan Tiongkok sehingga para pembawa lampion dan sebagainya mirip di film-film keluaran Tiongkok? Sampai di situ, Sasongko menghentikan ucapannya. Dia baru sadar di mana dia pernah menyaksikan deretan pemuda yang memakai baju seperti itu. Bukan di film romansa atau drama, melainkan film vampir. Vampir ala Tiongkok selalu diidentikan dengan para pria pucat berbaju koko gelap yang menenteng ribuan lampion. Keranda itu terbang melayang ke arah Sasongko. Meskipun selama ini dia tidak pernah merasakan kengerian terhadap keranda yang berisi jenazah, entah mengapa kini dia merasa terintimidasi. Sasongko pun mundur, berusaha menjauh sejauh mungkin dari barisan yang dilihatnya di depan mata. Namun, keranda itu terus melayang-layang rendah, seperti sengaja mengejar dirinya. Sasongko mengambil langkah 1000 untuk menjauhkan jaraknya secepat mungkin dari barisan tersebut. Namun celaka, langkahnya terhenti oleh sesuatu. Dari sisi berlawanan, ada sosok-sosok makhluk yang berjalan terbalik. Kepala menghadap ke bawah sedangkan kakinya berada di atas. Dia berjalan menggunakan kedua tangannya. Dari sekujur tubuhnya terlihat pancaran api yang menyala besar sekali. Mengingat apa yang terjadi pada Lilik Rumiah, Sasongko mengira itu kemamang, hantu yang tak akan menyerang secara fisik, melainkan psikis. Dipejamkan kedua matanya sesaat sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dikuatkan hatinya untuk berlari ke arah api yang menyala besar itu. Setelah mendekat sepersekian inci, Sasongko bisa melihat jelas sosok-sosok di balik api yang menyala itu, seperti tengkorak manusia besar-besar yang jumlahnya tak terhitung. Dia berlari, menembus api karena menghindari keranda terbang. Namun, dugaannya meleset total. Sekujur tubuhnya melepuh, terbakar api yang menyala. Mulai dari ujung rambut hingga ke pergelangan kaki. Api yang dilihatnya itu sekilas mirip kemamang, tetapi berbeda. Sasongko, itu Banaspati, cepat lari. Jangan mendekati api. Seorang tetangga dekat rumahnya yang melihat kejadian itu terkejut parah, berteriak-teriak supaya Sasongko segera keluar dari api tersebut. Sasongko sempat menoleh, samar-samar ia mendengar suara teriakan tetangganya itu. Namun, teror keranda terbang di tengah-tengah barisan sosok gaib berwajah pucat tak kalah menakutkan baginya. Kemamang, bawa aku, pertemukan aku dengan kekasihku, Lilik Rumiah. Sasongko, segera keluar dari api. Itu bukan Kemamang, itu Banaspati. Kau keliru membedakan mereka. Mereka memang serupa, tapi tak sama. Lepaskan alas kakimu Sasongko, cari tanah terdekat. Itu Banaspati dari tanah. Kau akan selamat jika bisa berpijak di atas hamparan tanah. Terpaan angin dingin di malam itu yang sangat kencang, mengaburkan teriakan tetangga Sasongko. Sasongko tetap berada pada kobaran api. Tubuhnya yang awalnya meleleh dan melepuh, kini makin terbakar parah, seolah
termakan api yang menyala sangat besar. Suara raganya yang remuk, berderak patah hingga ke tulang sumsum, serupa dengan jenazah yang sedang dikremasi pada suhu tinggi. Sasongko cepat selamatkan dirimu. Tetangga yang tak bisa melihat barisan pemuda pucat yang membawa keranda terbang itu terus berteriak-teriak histeris. Ingin menyelamatkan raga Sasongko, tetapi dia tak mampu. Dia hanya merasakan kengerian luar biasa saat tubuh Sasongko bergemeletuk hebat. Tulang-tulangnya patah, pecah berantakan menjadi bagian-bagian dan serpihan kecil sebelum jadi abu. Keranda terbang adalah sahabat dekat Kemamang. Maka musuh Kemamang berarti musuh keranda terbang juga. Siapapun yang melihatnya akan mendapatkan malapetaka maha besar. Keranda terbang tak pernah menampakkan diri pada orang lain yang bukan targetnya, karena kehadirannya pasti membuat bencana. Karakter ini berbeda dengan Banaspati, saudara kembar tak identik. Kemamang itu menunjukkan wajah pada sembarang orang yang lewat selepas maghrib tiba. Dia tak berbahaya secara psikis, karena tak ada bukti yang pernah menyebutkan kehadirannya yang menyebabkan luka psikologis, tetapi dia membakar semua musuhnya hidup-hidup, sampai tak bersisa sedikit pun. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.